Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Mu'minin yang dirahmati Allah. Dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha bima ta'malun. Ayat ini sangat penting. Yang pertama, dalam satu ayat itu ada dua perintah yang sama. Ittaqullah. Yang terakhir ya ittaqullah. Di antara dua ittaqullah itu ada perintah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing diri memperhatikan apa yang sudah dia perbuat untuk masa yang akan datang, untuk persiapan masa yang akan datang. Diperintah lagi wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diakhiri dengan innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa yang kalian lakukan. Kalau ini kita ambil, ada dua nilai yang sangat penting yang menjadi kunci masuk surga. Kunci masuk surga itu apa? Takwa. Kalau yang tersebut dalam ayat itu, innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi. Dalam surat Al-Bayyinah juga innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatul 'adn. Jadi pasti akan masuk surga. Syaratnya yang pertama beriman dan beramal soleh. Dalam surat Al-Hasyr juga tadi dimulai dari ayat yang amanu innallaha khabirun bima ta'malun. Iman, amal. Karena itu tujuan kita pada pengajian malam ini yang pertama harus dilandasi oleh iman, dan yang kita lakukan persis sesuai dengan perintah amal soleh. Kita melakukan pengajian malam ini, insya Allah kita akan masuk surga karena sudah memenuhi iman dan amal soleh. Apalagi ini masjidnya namanya Masjid Al-Mu'minin. Napa kok majrur? Kok mboten Al-Mu'minin? Memang aslinya Al-Mu'minin. Mana masjid? Masjid Al-Mu'minin, Masjidul Mu'minin, mudhof ilaih. Tapi kalau al-masjid itu namanya Al-Mu'min. Karena dalam surat Al-Hasyr ada tandur nafsun akan lihat, hendaklah kita introspeksi, selalu mengevaluasi diri kita sendiri untuk bekal masa yang akan datang. Maka dalam kesempatan kita konsisten dengan perintah itu, saya mengajak Bapak Ibu dan juga saudara-saudara diri saya sendiri untuk kembali introspeksi, mengevaluasi diri kita sendiri. Hendaklah kita wal tandur nafsu ma qaddam. Selama ini apa yang sudah kita lakukan?
untuk sangu kita nanti. Terkait dengan itu, maka kita perlu selalu introspeksi. Introspeksi itu melihat diri kita, mengevaluasi diri kita sendiri-sendiri, tidak usah mengevaluasi orang lain. Apa yang sudah kita lakukan? Terkait dengan itu, saya konsisten dengan namanya yang ingin mengingatkan, mengajak kita bersama-sama melihat apakah kita ini sudah termasuk al-mu'minuna haqqan, orang yang beriman yang sebenar-benarnya atau belum. Kira-kira kalau ditanya, sama ini pun beriman sebenar-benarnya, kamu mau derek? Ya, mudah-mudahan Allah beri daya kita, jadikan kita beriman yang sebenarnya. Dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan 3 ada karakteristiknya, 5 disebutkan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun. Kita coba introspeksi, kita ini sudah memenuhi 5 kriteria sebagai orang mukmin yang sebenarnya atau idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan asma Allah tergetar. Ada sesuatu yang berbeda dalam kita ketika mendengar Allah, terutama kalau kita ini nyambut gawe di pasar atau di kantor atau sedang ngetik, kemudian mendengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kira-kira jerone ati biasa. Kok ya adzan ini ya adzan biasa saja, atau ada Allah disebutkan, saya dipanggil oleh Allah, ada panggilan. Kira-kira ada kerentaknya hati, wajilat qulubum atau biasa-biasa. Analoginya kayak teman. Panjenengan teng pasar, mlaku-mlaku ana wong lanang lungguhe tuku sepeda motor omong-omongan. Aku man ketok Jainab digonceng wong lanang. Jainab itu nama istri panjenengan. Nggih, nuwun sewu kalau ada yang namanya Jainab. Jainab itu nama istri yang kita cintai. Kemudian ada orang laki-laki menyebut nama Jainab. Kira-kira biasa saja atau apakah dia ngomong-ngomong tentang Jainab? Jangan-jangan ini ngerasani bojo. Ada rasa itu atau biasa saja? Nah, itu sama dengan Allah tadi. Kalau kita ini kerja enak-enak ngetik ketemu Allahu Akbar, biasa-biasa saja, berarti cinta kita kepada Allah itu masih belum sepenuhnya full cinta. Caranya bagaimana nanti di akhir ceramah insya Allah akan saya sampaikan. Bagaimana supaya kita ini punya rasa cinta yang begitu mendalam kepada Allah. Sehingga begitu disebut asma Allah, ada kerentekian, wajilat qulubuhum. Kita harus berodok, tidak ada sesuatu yang beda daripada disebutkan asma yang lain. Itu karakteristik orang mukminuna haqqan yang pertama. Apakah kita sudah memenuhi itu atau belum, nanti membuat introspeksi sendiri. Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Tulia itu kata maf'ulun madinya talayaqlu, dan naibul fa'ilnya tulia. Karena fa'il naibul fa'ilnya itu muannas, ayatuhu maka tuliyat. Ayatuhu yang pertama artinya tulia itu dibacakan dengan pemahaman. Jadi bukan hanya kuri'a, bukan hanya kita didengarkan, dibaca begitu saja, tapi bisa berarti juga ditunjukkan dengan mata, bisa diperdengarkan, bisa dialami, bisa terfikirkan. Itu lihat
ayat-ayat Allah itu ada dua macam, qauliyah dan kauniyah. Yang qauliyah itu yang di Al-Quran. Hadis itu walaupun keluar dari lisannya Nabi, tapi pasti Nabi itu karena firman Allah. Karena itu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang ngomong itu kan Rasulullah. Tapi mboten mungkin Rasulullah ngarang di pasti ada hidayah dari Allah, ilham dari wahyu dari Allah. Karena itu bisa juga kita sebut sebagai ayat-ayat. Ayat itu yang Quran, yang hadis, sunnah. Pernahkah kita diperdengarkan kiai atau mubalik atau khotib yang membacakan kepada kita, yang menjelaskan kepada kita ayat-ayat yang qauliyah itu? Ya sering. Pengajian pada subuh, pengajian ahad pagi, pengajian Kamis Balu, Kamis Maghrib. Itu semua ayat-ayat Allah, baik itu dari Quran maupun dari Rasulullah, hadis, tetapi diperdengarkan kepada kita, diingatkan, dijelaskan. Pertanyaannya, dari semua yang sudah kita dengar, yang sudah kita paham dari penjelasan para dai, para mubalik, para khotib, para kiai itu, sudahkah kita zakat iman, bertambah iman atau tidak? Iya, Pak. Ya, ibu ngomong. Idani tialis sholat yang Jumat fasau ila dzikrillah, diingatkan. Kalau waminal lain fatahajjat diingatkan. Apakah kita sudah tambah beriman kemudian melaksanakan atau hanya mendengarkan kemudian begitu keluar lali ya imam? Atau kita sudah tahu tahajud itu baik, ibadah baik, sedekah baik, tapi hanya tahu saja tapi tidak dilaksanakan. Berarti masih iman belum amal soleh. Mestinya semua yang kita ketahui, semua yang kita pahami, semua yang pernah kita dengar itu harus realisasinya wujud dalam kegiatan kita, dalam kegiatan kita sehari. Harus. Karena itu untuk introspeksi, nanti begitu pulang minta anaknya untuk diketikkan satu lembar kertas, ada 2 kolom. Kolom kiri apa saja yang sudah kita ketahui, kolom kanan belum atau sudah, belum atau sudah, belum atau sudah. Contohnya, kita harus banyak berinfak. Sudah tahu kita infak itu wajib lah, mamanya razaqnahum yunfiqun. Pertanyaannya, sudah kita lakukan atau belum? Oh, sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Sholat sudah atau belum? Sudah, Pak. Sholat ada 5 waktu, pagi, siang, malam, yang tarawih. Sudah. Kalau sholat itu harus on time, sholat ala waqtiyah, sudah atau belum? Sudah, Pak. Kalau sedang sibuk, ada alasan. Kalau sholat itu hendaknya khusyuk. Itu rotok kadang-kadang kita tahu khusyuk itu harus dalam sholat, usaha semaksimal mungkin untuk butuh ka'annaka tarahu wa illam tarahu fa innahu yarah. Ketika sholat itu ngomong-ngomongan interaksi dengan Gusti Allah, seakan-akan kita melihat. Kalau toh kita tidak melihatnya, yakin pasti Allah melihat kita. Ketika sholat, berkomunikasi dan interaksi. Sudah atau belum? Kita sudah mengerti semua yang kita ucapkan dalam sholat atau belum? Itu banyak hal yang sudah kita ketahui, tapi kadang-kadang sudah belum. Kadang-kadang. Nanti kalau sudah membuat itu terus introspeksi. Seberapa banyak yang kita belum? Apa kok belum? Belum. Kenapa kok ada yang belum? Biasanya sebabnya itu karena pengendalian diri. Kita ini punya HP. Hidup kita ini yang melek itu kalau
sehari semalam kan 24 jam, tapi ada tidur 8 jam, berarti tinggal 16 jam. 16 jam nyambut gawe ini 8 jam, tinggal 8 jam. Dalam 8 jam itu tinggal sholat 5 waktu tambah rawatib ya, kita kira 10 menitan, kira-kira 1 jam. Kita masih nganggur ada 5 jam. 5 jam itu gawe nonton WA, Instagram, Facebook, Tok, atau ada hal yang lain yang lebih bermanfaat dari sekedar WA. Nah, itu juga biasanya begitu kita memegang HP, waktu kita sekian jam itu habis hanya untuk HP. Kita tidak mampu mengendalikan diri untuk stop dari HP, harus kerjakan buka Al-Quran, ngaji, itu karena pengendalian diri seperti itu yang kita harus belajar. Apakah dalam agama kita sudah dilatih mengendalikan diri? Sudah. Puasa itu mengendalikan diri, makan itu oleh itu begitu puasa tidak boleh kendalikan diri. Nah, hal-hal yang kita sudah diajari dalam ibadah mahdhah itu harus wujud dalam semua perbuatan. Saya teruskan lagi wa idzatul yaqal. Ketika kita diperdengarkan, ketika kita ditunjukkan, ketika kita diingatkan, bertambah iman atau tidak? Itu pertanyaan. Setiap saat Pak, setiap waktu, setiap detik pasti Allah menunjukkan sesuatu kepada kita. Pasti Allah memperdengarkan sesuatu kepada kita. Bangun pagi, panjenengan keluar rumah, bekutute itu ya Allah subhanallah samawat bekutut iki bertasbih unine ur ketemu padha-padha bekutute iki ana ketepung kum ping 4 iki ana kum ping 5 iki subhanallah ngrungokno suarane bekutut bertambah iman itu ciptaan Gusti Allah. Panjangan keluar rumah, di depan rumah itu ada 2 pot, isinya tanah sama-sama. Yang satu pohonnya lombok, yang satu pohon tomat. Tanahnya podo, mes-mesane podo, banyune podo, pote sejenis. Tapi sing siji rasane pedes, kok sing siji rasane kecut. Sing siji warnane abang jingklang, sing siji warnane rada kuning-kuning. Sing siji cilik dawa, sing siji kok rada putih. Tomat dengan lombok kok beda. Sopo sing ngecat wong? Siapa yang membedakan rasanya kok pedes, iki kok kecut, kok gak keliru? Subhanallah. Keluar ke taman ke depan, kita bertambah iman, ditunjukkan Pak tadi. Ditunjukkan oleh Allah. Iki lho, delok tomat sadari. Kalau seperti itu kan setiap saat Pak. Panjenengan jalan-jalan ke pasar tradisional. Kadang-kadang ada orang minta itu yang tangannya kano, tangan kiri kano, sikile kano, tapi masih hidup. Alhamdulillah saya sempurna. Ingat yang menciptakan dia hidup itu siapa? Kemanapun panjenengan lihat, kemanapun panjenengan mendengar, itu karena dituliat alaina ayat, ditunjukkan, didengar, diperdengarkan oleh Allah. Kalau bukan karena intervensi Gusti Allah, tidak mungkin Pak. Panjenengan sholat, panjenengan tidur subuh, adzan dengar, kadang-kadang gak kerungu belas. Yang menjadikan panjenengan kerungu, yang menjadikan tidak kerungu itu sinten? Gusti Allah. Begitu sadar dengar, alhamdulillah dihidupkan kembali. Begitu tidur pelek gak kerungu apa belas. Tangi-tangi jam 6 sudah padang. Itu juga asal. Iso jadi kapanpun setiap detik ditunjukkan kepada kita apa itu
ayat-ayat Allah. Panjenengan rekreasi nang kenjeran, kelihatan mulai pojok ini sampai pojok banyak tok. Allah lah sing ngansoni iki ya apa carane ngisi banyu sampe rekreasi nang kenjeran tambah. Panjenengan rekreasi nang selekta ukur gunung kono waktu tau gede. Allah. Ya apa ndeke sapa sing ngangkat watu sampe gede tekek ukur gunung. Nang selekta tambah iman, nang pasar tambah iman, nang selekta kanjeran tambah iman, nang nol kata orang itu pancing putih rambutnya rada kainnya rada kedidi. Astagfirullah. Itu yang menciptakan keindahan itu siapa? Panjenengan harus bersyukur masih mampu menikmati sesuatu yang tapi ingat ini yang menciptakan, jangan melihat maksiat. Tapi dimanapun, kapanpun, panjenengan kemana itu berarti ditunjukkan kepada oleh Allah. Kesadaran seperti itu harus tumbuh. Kalau sudah begitu, karakteristik kedua al-mu'minuna haqqo itu sudah dapat. Kemanapun, setiap detik, setiap saat bertambah. Bangun tidur, alhamdulillah sok tani. Alhamdulillah sok lungguh, gegeri kamar kali. Alhamdulillah sok melakukan kamar kecil. Alhamdulillah sakit moyo. Sakit moyo ini jadi wan pulau dan kepala kapan itu. Jadi nikmatnya orang bisa buang air itu, masya Allah. Panjenengan bisa bayangkan begitu banyak lagi mampet gak iso moyo. Rasanya sakit nemu, masya Allah sakit. Sampai harus ke Petijah pasang kateter. Jadi dan itu harus kita sadari hanya karena panjenengan bisa ke kamar mandi, bisa bisa sholat sunnah. Alhamdulillah. Pertanyaannya panjenengan sering menyadari itu atau hanya setiap dino setiap saat. Begitu kita lupa, alhamdulillah, astagfirullah. Sudah diberi nikmat sak ini kayak sholat, gak dikit, gak nyebut asma, gak bersyukur, astagfirullah. Jadi urip itu alhamdulillah, alhamdulillah, kalau enak alhamdulillah oleh duit satu sepeda motor bin. Begitu binnya hilang, astagfirullah, cukup mana itu sih. Istighfar. Mungkin ada kesalahan, mungkin sampai begitu dikai bin, itu rotok aras-aras semangat. Atau mungkin ada sesuatu yang perlu kita introspeksi. Jadi orang iman itu enak, begitu dapat kita syukur, begitu dapat musibah, sabar, innalillah, astagfirullah, introspeksi. Ila kuliah alaihim ayatu zadat. Orang beriman yang sesungguhnya itu akan bertambah iman setiap saat. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Semerap ikhtiar. Bahkan ketika ikhtiar pun kita harus sudah tawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Tidak ada wa ala rabbihim yatawakkalun ba'dal ikhtiar. Tidak ada. Tawakal itu pasrah bongkoan kepada Islam. Panjenengan sakit ke dokter ikhtiar, mangan obat ikhtiar. Tapi obat dari dokter itu tidak bisa menyembuhkan
ikhtiar. Panjenengan harus pasrah. Jangan pernah merasa mampu untuk ikhtiar tanpa intervensi Islam. Jangan pernah. Kita inilah haula wa quwwata illa billah. Jangan pernah merasa iki usahaku aku ikhtiar semaksimal mungkin. Setelah ikhtiar pasrah. Telat. Tawakal itu mulai awal sejak sebelum ikhtiar itu sudah tawakal, tapi tetap ikhtiar, tetap ke dokter, tetap berobat, tetap di mes sawai, tetap ikhtiar. Tetapi ketika kita berikhtiar, kita masih tetap pasrah, terserah panjenengan sampean uripno paribatku ini atau tidak, atau digerebek sampai tikus, kita pasrahkan. Tetap ikhtiar, dipakani racun makan. Tapi kalau sudah Allah, kita tidak pasrah, kita merasa ini ikhtiarku, kita jempet. Ketika ikhtiar, kita merasa mempunyai kekuatan, itu hanya karena kita bisa datang ke dokter, itu hanya karena petunjuk Allah. Kita pasrah, tawakal, wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya enak-enak berseni meja, tiba itu telusukan. Kira-kira kinten-kinten mungkin apa bakal terjadi telusukan tanpa izin Gusti. Tidak mungkin. Panjenengan telusukan itu terjadi hanya karena izin telus. Padahal bendina itu gak tahu telusuk. Saiki kok telusuk. Oh, astagfirullah. Ini hanya karena Allah. Panjenengan sepeda motor, kacamataan, helman tutup, tapi sepeda motor kena angin kelilipan. Yang menjadikan kita kelilipan itu tanpa izin Allah apa bisa terjadi? Tidak. Jadi apapun Pak, pasrah mau kelilipan, astagfirullah. Wis ditutup, wis usaha tutupan helm rapet angin, kalau itu kelilipan. Padahal itu usaha. Karena itu kita tidak mampu apa-apa Pak, kecuali Gusti Allah. La haula wala quwwata illa. Itu yang ketiga itu wa ala rabbihim yatawakkalun. Pasrah Tuhan. Apa jarine Gusti? Bukan berarti pasrah kemudian tidak usaha. Bahkan ketika kita berusaha pun kita tetap tawakal. Berusaha nyambut gawe budal wae sepeda motor. Sing beri rezeki itu apa bosi kantor apa bosi apa? Bosi Allah. Seperti obat kan? Kita muntal obat, tetapi yang menyembuhkan bukan obat. Karena itu muntal obat pun Allahumma inna nas'aluka syifa wa shifaa. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya ambil obat ginjil kawan. Mengambil obat, tapi ada hal lain kan? Doa terus. Itu artinya ma'ala rabbihim yatawakkalun. Yang keempat, alladzina yuqimuna sholata, yaitu mereka yang menegakkan sholat. Perintahnya alladzina yuqimuna sholata. Pertanyaannya, kenapa kok tidak alladzina yushollun? Mereka-mereka yang sholat. Kenapa kok yuqimuna sholat? Perintahnya akim sholat, bukan sholli. Kenapa kok menegakkan sholat? Apakah sholat itu harus tegak berdiri kalau mau upacara? Bukan mesti. Dalam kondisi tertentu boleh duduk, dalam kondisi tertentu boleh berbaring karena sakit. Tidak mesti harus berdiri tegak. Tapi itu bisa kita maknai. Kita harus menegakkan nilai-nilai sholat. Sholatnya tetap terus 5 kali sehari semalam ditambah dengan sunnah. Tetapi nilai-nilainya itu harus tegak wujud dalam perbuatan kita. Apa saja nilainya? Pertama, yang sholat itu mesti harus suci, bersih.
Kalau ini kita maknai dalam kehidupan kita, yang kita makan, yang kita minum itu sudah suci bersih dari yang haram atau tidak? Tetap bersih. Karena kadang kula nek nerang noni ngeten iki nek cedek-cedek pemilu, panjenengan nanti nerima amplop. Kadang-kadang saya tanya, niku halal atau haram? Orang Muslim, orang apalagi Muhammadiyah harus berusaha semaksimal mungkin no money politics, tidak boleh money politics. Karena 10 tahun kemarin itu sorong karena money politics. Saat ini semua saya Indonesia itu oligarki itu money politics. Karena money politics maka demokrasi kan saja. Demokrasi itu siapapun kita punya hak yang sama untuk jadi. Karena ada oligarki, sing ada bandar, sing akeh duit, sing amplop kandel dadi. Sing gak dapat duit amplop gak ada. Berarti tidak ada. Karena itu Muhammadiyah harus menjadi pelopor utama untuk menolak manipulasi. Nah, dikai duit. Loh, kayak duit itu sampai terima iki rezeki. Sampeyan terima. Tapi pilihan panjenengan jangan dipengaruhi oleh duit. Nek milih dipengaruhi oleh duit berarti manipulasi. Tapi panjenengan milih karena ideologi, karena menurut saya yang benar ini, kayak ojo kali janji, yo mau pilih kali janji. Alhamdulillah, ampun. Perkara milih cari nanti, cari di ketua cabang Tatip. Menurut petunjuk ketua cabang kan cabang. Ikut ketua pimpinan ranting, ikut tokoh-tokoh yang bisa. Jadi harus kita tolak manipulasi supaya masalah yang akan lebih baik. Itu membersihkan diri kita dari yang haram. Sholat itu Pak, semua gerakannya pasti kecuali iktidal itu pasti Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua gerakannya pasti Allahu Akbar. Pertanyaannya, hidup kita ini, semua gerakan dalam hidup kita ini sudah diwarnai Allahu Akbar atau bukan? Orang yang Allahu Akbar mantap betul, orang yang sholatnya betul, itu tidak mungkin bohong, tidak mungkin nyolong, tidak mungkin medit. Karena apa? Allahu Akbar, begitu perintah infak, perintah zakat. Allahu Akbar. Duit itu urusan kecil. Allahu Akbar. Allah. Jadi itu yang artinya kita ini hanya Allah yang berurusan. Begitu ada perintah apa, kerjakan. Misalnya kalau mendekati puasa, ada yang bertanya, sampai nek katanya puasa itu seneng sama sumpah? Seneng Pak. Padahal ganjaran mestinya sumpah Pak. Tapi karena ini perintah Allah, masih lagi berat, masih lagi sumpah tak lakoni, itu ganjarannya lebih besar daripada seneng. Sampai seneng ya puasa biasa. Tapi kalau karena ini sangat berat, tapi karena ini perintah Allah, ketaatan lebih besar. Jadi nilai-nilai sholat harus kita tegakkan sampai pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noleh diri kang menyebarkan kedamaian. Kalau sesudah sholat krono sandal hilang, berarti dulu sholat memang dulu assalamualaikum. Berarti belum menjaga keselamatan, menjaga kesejahteraan, menjaga keamanan dari lingkungan. Itu artinya menegakkan semua nilai sholat dalam kehidupan kita sehari. Sholat 24 jam. Karena apa? Dalam sholat itu ada zikir. Semuanya mulai dari awal doa. Minta. Itu kehidupan kita juga begitu. Setiap saat zikir.
Zikir berbeda dengan doa. Kalau doa itu minta, tapi kalau zikir itu ingat, menyebut al-kalimat thayyibah. Subhanallah, la ilaha illallah, tambahi astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita semuanya sudah tahu, sudah hafal. Barang siapa yang lazimal istighfar, terus-menerus istiqomah beristighfar, maka dia akan dikeluarkan dari masalah, dari kesulitan. Dia akan dapat rezeki dari arah yang tidak diinginkan. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi 1 kali, Allah akan selawat 10 kali. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah tahu, tapi pernahkah, seringkah, terbiasakan hati kita ini berselawat. Sambil sepeda motoran panjenengan zikir subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah akbar astagfirullah la haula wala quwwata illa billah Allahumma sholli ala. Mulai dugi jemundo nyambut kali ini Perak bisa mbak iron. Terus mau dengan catatan ketika menyebutkan itu dipahami itu. Astagfirullahaladzim diling-iling apa salah. Astagfirullahaladzim salah ya. Saya janji tidak akan mengulangi. Saya mohon ampun ya Allah atas apa yang sudah saya. Jadi semua kalimat thayyibah zikir itu bukan hanya dilisankan tapi keluar dari hati. Yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebagian dari apa yang sudah dizikirkan oleh Allah diinfakkan. Infak itu adalah bersedia untuk mengurangi haknya untuk orang lain. Panjenengan nanti gancaan kenduren, nanti kenduren ki layar, obrol, kemudian mono sebuah tak tumpeng, kemudian rebutan tek-tek akak-akak. Nanti kalau ada orang yang seperti itu berarti dia belum punya nilai infak. Panjenengan diundang kemanten prasmanan, joko sakake mumpung iwak enak-enak joko sakake tapi kan itu berarti nilai infaknya itu masih rendah. Belum mampu mengurangi haknya untuk orang lain. Orang lain juga butuh. Kok iyo kita entek-entek no gaya wae. Rebutan kenduran itu kan entek ya wae. Tetapi yang lain dianggap itu belum infak. Orang yang berinfak itu mampu menyisakan sebagian dari memberikan haknya sebagian dari haknya untuk orang lain. Nah, nanti ketika rioyo besar, berapa sapi yang dibeli, berapa kambing yang dibeli, semakin banyak berarti nilai infaknya semakin tinggi. Mampu mengeluarkan sebagian dari haknya untuk orang lain. Mimma razaqnahum. Dalam ayat lain, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Mereka berinfak walaupun dalam keadaan sempit, walaupun dalam keadaan lapang. Walaupun dalam keadaan lapang, walaupun dalam keadaan sempit. Infak karena apa? Dia mampu mengontrol haknya untuk orang lain. Infak itu tidak tergantung nominal. Panjenengan infak 10.000 dengan panjenengan infak 1 juta, ganjarannya lebih banyak mana? Tergantung. Duit itu banking itu miliaran. Infak 1 juta kan. Desa itu nomor 50. Ki omong sekarang ono ki bank kan ono. 50. Ya Allah 50 ono infak. 10.000 ini perintah kita 10.000. Kira-kira berat mana? Yang 10.000 nilai keimanan ketakwaannya yang 10.000 itu lebih dihargai daripada yang 1 juta. Jadi bukan karena nominal, tapi bagaimana hati kita ini perintah Allah laksanakan. Atau kita iman. Kalau saya iman berarti belum Allah.
Ini sudah Bila dzikirullah wajilat qulub yang adzan dan budal bila tulian alaihim ayatku kapanpun dimanapun selalu tetap iman alladzina wa ala rabbihim yatawakkalun selalu pasrah kepada Allah bahkan ketika kita berikhtiar pun kita ini pasrah. Jangan pernah merasa mampu berikhtiar tanpa bertawakal. Karena apa? La haula wala quwwata illa billah. Kita tidak mampu berikhtiar tanpa intervensi dari Gusti. Macul itu usaha, tetapi tanpa kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, siksa pajulan gegeri kemuk, encok, kecetit, macam-macam. Itu ala roti ketawa, selalu pasrah. Kalau orang pasrah itu nggak mungkin akan stres, akan macam-macam. Seperti panjenengan sholat, nah langsung pasrah apa cari. Tapi bukan berarti tidak berusaha. Yang keempat, al-madinah sholat tetap menegakkan sholat nilai-nilainya kita terapkan wujudkan dalam kegiatan kita sehari-hari dan melakukan sholat. Infakkan sebagian dari rezeki yang diberikan. Nah, tadi saya sampaikan bagaimana supaya kita ini mencintai Gusti Allah. Maka gampang. Witing tresno jalanan sopo. Biasakan Pak, tingkatkan kuantitas interaksi dengan Gusti Allah. Panjenengan nate interaksi dengan Gusti Allah setiap saat. Ketika panjenengan maca Quran, buka mushaf maca Quran, berarti Gusti Allah ngomong tanpanya. Ini kalamullah, kita baca. Gusti Allah ngomong tanpanya. Ketika panjenengan zikir, ketika panjenengan doa minta Gusti Allah, berarti panjenengan ngomong kepada Gusti Allah. Tingkatkan kuantitas, frekuensi. Sering-seringlah baca Quran. Sering-seringnya sholat wajib, sholat rawatib. Sering-seringlah berdoa, sering-seringlah berzikir. Itu nanti akan menumbuhkan dalam diri kita cinta kita pada Gusti Allah. Mudah-mudahan dengan waktu yang pengajian Kamis malam yang itu singkat bisa membawa manfaat bagi kita, dan yang paling penting semua yang panjenengan sudah pernah dengar, semua panjenengan pernah pahami, yang itu bagaimana kita wujudkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga menjadi orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Barakallahu fiikum wa nafa'ana bihi ayatil hakim wa taqabbal minni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.